Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi dalam mata kuliah Pengantar Pertanian Presisi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi presisi di bidang teknologi hasil ternak. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Peternakan presisi dikenal sebagai Precision Livestock Farming dalam bahasa Inggris atau PLF, yang merupakan pendekatan yang bersifat inovatif, di mana kita dapat memelihara ternak menggunakan teknologi yang modern. Dengan teknologi yang modern tersebut, kita bisa memperoleh data yang sebanyak-banyaknya setiap ternak yang kita pelihara di dalam peternakan kita. Dan kita menggunakan data-data yang kita kumpulkan tersebut untuk mengoptimalkan praktek manajemen di dalam farm yang kita kelola, kemudian dengan cara mengurangi input dan juga meningkatkan produktivitas dari ternak. Jadi kita bisa mengurangi populasinya tetapi dengan produktivitas yang lebih banyak. Berkembangnya peternakan presisi tidak lepas dari kemunculan berbagai terobosan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kemudian teknologi robotik dan sensor. Belakangan kita seringkali mendengar atau membaca tentang kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan artificial intelligence atau AI. Kemudian bioteknologi yang sudah kita jelaskan atau saya sampaikan, kita diskusikan di pekan yang lalu. Kemudian teknologi 3D printing, kendaraan otonom atau autonomous vehicles, kemudian human machine interface yang akan mengubah cara kita dalam bekerja maupun cara kita hidup serta virtual reality. Usaha untuk memproduksi pangan hasil ternak tidak lepas dari berbagai hal. Yang pertama, karena produk peternakan itu memiliki nutrien yang tinggi, sehingga untuk menjaga kualitas nutriennya, kita perlu mengaplikasikan teknologi yang tepat. Nah, produksi produk pangan hasil ternak melibatkan beberapa aktivitas, diantaranya dari pemeliharaan sampai dengan produknya diolah dan siap di meja makan, yang meliputi proses input, kepada proses itu sendiri, serta outputnya. Kemudian kegiatan berbasis pada informasi dan produksi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan teknologi presisi di bidang pengolahan hasil ternak dapat dimulai dari pengaturan bahan baku, kemudian pengecekan kebersihan, grading, atau pengkelasan mutu, kemudian pengemasan, pengecekan produk, serta pengangkutan produk keluar dari pabrik. Nah, tentu dalam aplikasinya kita perlu mengintegrasikan smart technology, kemudian dari ketika kita memilih bahan baku sampai dengan pengemasan produk. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kualitas dan kuantitas produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, kita akan beranjak ke penerapan teknologi presisi pada industri telur. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, gitu ya. Jadi proses pengangkutan telur ke dalam alat processing yang dilakukan secara aman, gitu. Jadi semuanya menggunakan mesin, sangat sedikit sekali penggunaan tangan manusia di sini. Ini kemudian kita bisa juga menerapkan teknologi presisi untuk mengecek kebersihan dari telur pada industri pengolahan telur. Jadi semua dilakukan secara computerized gitu ya. Sehingga kita bisa memilih misalkan di sini mana telur yang bersih, mana yang tidak. Kemudian selanjutnya seperti yang di gambar ini sebentar saya ambilkan pointer gitu ya di sini. Ini merupakan pengecekan keretakan kerabang. Apakah ada telur yang kerabangnya retak. Kemudian yang ini pengukuran berat telur sesuai dengan ukurannya. Kemudian yang di sini adalah deteksi warna dari kerabang telur. Apakah dia memenuhi standar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah pengemasan telur. Kalau di kita mungkin bisa dibeli gitu ya langsung. Nah, untuk kemasan sendiri banyak macamnya, ada yang menggunakan kertas, ada yang menggunakan plastik dan macam-macam gitu ya.
Di sini kita akan melihat beberapa proses pengemasan telur. Ini ada yang disortir sesuai dengan ukuran, gitu ya. Kemudian di sini telur-telur tadi dikemas sesuai dengan ukuran kemasan. Ada yang barangkali isinya 3, 2, kemudian isi 10, dan seterusnya. Kalau di luar negeri kita bisa temukan berbagai macam bentuk kemasan dari telur. Kemudian ini adalah proses masih pengemasan telur tadi menggunakan, kalau yang tadi menggunakan plastik gitu, yang ini menggunakan karton ataupun kardus gitu. Jadi telurnya di apa namanya dikemas menggunakan kemasan karton. Mungkin ini kita bisa temukan di pasar kalau kita beli yang sekitar 30 butir telur gitu ya. Industri pengolahan telur tidak hanya untuk telur-telur utuh. Jadi ada beberapa produk telur seperti mayones, kemudian dried egg atau telur yang kering, ataupun pasteurized egg. Itu juga ada di pasaran. Walaupun mungkin kalau di negara kita masih sulit ditemui, tetapi untuk dried sama pasteurized egg itu kita bisa temukan di beberapa negara maju karena mereka memang sudah kelebihan produksinya. Sedangkan mayones di Indonesia banyak ya. Kita bisa menggunakan mayones ini untuk membuat salad dan sebagainya. Beberapa teknologi yang diterapkan pada industri pengolahan telur ada grading telur, placing telur, jadi kita menempatkan telur, kemudian grading tadi pengkelasan mutunya, gitu, kemudian pemecahan telur, pasteurisasi, pengolahan, pengeringan, serta pengemasan produk. Grading telur digunakan untuk memastikan bahwa telur yang diproduksi memiliki kualitas yang baik, sehingga nanti bisa diterima oleh konsumen. Nah, kita bisa melihat di sini, jadi kita menggunakan sensor, ada alat sensornya, gitu. Kemudian sensor ini akan melihat apakah telur-telur tadi ukuran, kemudian kualitasnya itu memiliki seragam atau tidak. Misalkan dari kerabang dulu gitu ya, karena ini kan penilaiannya berdasarkan fisik gitu yang kelihatan dari luar atau eksterior, maka yang dinilai ada kerabangnya, bersih atau tidaknya, dan seterusnya, kemudian ukurannya. Kemudian yang kedua adalah placing telur. Placing ini merupakan proses penempatan telur pada alat produksi secara otomatis. Jadi fungsinya untuk menghindari kerusakan telur akibat human error. Itu nggak lucu begitu ya kalau nanti telur yang sebanyak ini kemudian kita tidak menggunakan mesin, kita menggunakan tangan, tiba-tiba misalkan pekerjanya menjadi kelelahan gitu ya, maka misalkan terjatuh, jadi kan kerugiannya sangat banyak. Ini proses dari placing telur atau penempatan telur. Selanjutnya adalah pemecahan dan pemisahan bagian telur. Telur itu diproduksi bisa secara utuh atau diawetkan gitu ya, bisa secara utuh, bisa juga secara terpisah. Kalau untuk telur utuh, maka dia diawetkan dalam bentuk, misalnya kalau di Indonesia bisa kayak telur asin gitu. Tetapi kalau di luar negeri sana atau di negara-negara maju yang memiliki produksi telur yang berlebih, maka mereka akan mengolah telur itu menjadi telur isi gitu ya. Jadi ada isinya saja. Nah, untuk itu ada isi telur tadi, ada putih telurnya saja, ada kuning telurnya saja, atau campuran keduanya. Nah, tentu untuk mendapatkan produk yang higienis, kemudian seragam, bersih gitu ya, diperlukan peralatan yang canggih gitu, mesin seperti yang pada gambar ini gitu ya. Jadi telur terpisah untuk yang di sini untuk mendapatkan kuning telurnya gitu, sedangkan di sini ada putih telurnya, sehingga nanti produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Ada isi telur putih telurnya saja, ada kuning telurnya saja, atau keduanya. Selanjutnya adalah pasteurisasi telur. Jadi pasteurisasi telur merupakan penerapan teknologi dengan cara memanaskan telur pada suhu tertentu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam telur, sehingga telur yang diproduksi itu menjadi aman untuk dikonsumsi. Nah, pengerjaannya ini dilakukan dengan menggunakan energi panas yang optimum. Pasteurisasi kalau biasanya itu di sekitar suhu 70-an derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya adalah pengeringan telur. Jadi telur dikeringkan sesuai dengan isinya tadi kebutuhannya. Jadi kita pada akhirnya gitu akan memperoleh produk berupa tepung telur atau bubuk telur. Nah, pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan energi panas yang optimum. Kemudian apabila cairan yang ada di dalam telur itu menjadi berkurang gitu atau lebih
kecil atau lebih sedikit sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Contohnya adalah seperti pada gambar ini gitu ya. Jadi telur eh, di spray dryer gitu ya. Jadi pembuatan tepung telur dengan cara spray dryer. Selanjutnya adalah pengemasan produk. Fungsi dari kemasan adalah untuk menjaga produk agar tidak mudah rusak. Kemudian ketika didistribusikan menjadi lebih mudah gitu, jadi kita tidak khawatir dia akan pecah atau akan terkontaminasi dan seterusnya. Tentu apabila dia dikemas dengan baik, kemungkinan produk yang kita produksi atau kita peroleh itu terhindar dari kontaminasi bakteri-bakteri, khususnya bakteri patogen. Yang berikutnya adalah industri daging. Ini saya ambilkan contoh untuk produksi daging babi karena kebetulan gambarnya adanya hari ini gitu ya. Mungkin besok bisa diupdate slide-nya. Jadi ini gambaran bagaimana untuk menghasilkan daging babi. Sebenarnya mirip gitu ya dengan apa namanya daging sapi ataupun daging domba. Bedanya adalah cara pemotongannya saja. Nah, ini beberapa gambaran produksi daging babi. Ini ada karkasnya gitu ya. Kemudian dipotong menjadi dua, dipotong menjadi empat dan seterusnya. Nah, kemudian karkas yang sudah diperoleh tadi kemudian dicek gitu ya karkasnya menggunakan sensor tertentu gitu ya sehingga data dari sensor tadi akan terakumulasi pada server dari komputer yang kita gunakan. Selanjutnya, karkas-karkas yang sudah dipotong akan dibagi menjadi bagian-bagian tertentu seperti primal cutting gitu ya. Jadi produk-produk atau potongan-potongan primal dari karkas. Ada sirloin, tenderloin yang kalian kenal gitu ya. Kemudian ada misalkan kalau membutuhkan tulang rusuk berarti rusuknya dan seterusnya itu akan dipotong sesuai dengan bagian-bagian dari karkas yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, potongan-potongan karkas tadi kita cek kualitasnya dengan cara menggunakan mesin juga gitu. Jadi biasanya menggunakan mesin otomatis hingga ukuran kemudian berat dari potongan-potongan karkas tadi dia seragam untuk bagian tertentu ataupun bisa ditimbang secara otomatis sehingga beratnya misalkan itu langsung otomatis diketahui. Ini masih hal yang sama, jadi apa namanya ini merupakan proses bukan distribusi gitu ya, tapi rantai dari potongan karkas tadi sampai dengan dikemas gitu ya. Nah, di kemasan juga harus kalau beberapa produk yang saya temui gitu itu dia memiliki identitas. Jadi memiliki identitas tersendiri ini ternak dari nomor ID berapa, kemudian dari keturunan ternak siapa, dan seterusnya dari form mana itu juga bisa diketahui pada kemasannya untuk memudahkan kita men-trace gitu atau menelusuri produk yang kita konsumsi. Selanjutnya yang sudah dipotong-potong tadi eh, dikemas gitu. Jadi bagian-bagian karkas tadi dikemas, di sini menggunakan plastik wrap gitu ya. Kemudian dicek juga setelah di plastik wrap ataupun di kartun ataupun yang bentuk kemasan yang lainnya, maka akan dicek menggunakan X-ray di sini untuk melihat apakah karkasnya dalam kondisi atau potongan-potongan karkas yang siap dijual tadi dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya adalah pengemasan potongan daging. Jadi potongan-potongan daging dari karkas tadi dikemas, biasanya menggunakan plastik, tapi sebenarnya itu bukan sekedar plastik gitu ya. Di beberapa negara maju itu menggunakan teknik yang namanya MAP gitu ya, atau Modified Atmosphere Packaging, di mana udara atau gas yang dimasukkan ke dalam kemasan itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menjaga kefreshan atau kesegaran dari produk-produk peternakan, khususnya daging. Selanjutnya adalah ini beberapa peralatan sensor dan pengemasan gitu yang ada di dalam produksi daging. Jadi bisa ketika apa namanya ternak dicek kualitasnya, kemudian ketika diberi
pengemasan, kemudian ketika diberi identitas, ketika dikemas, itu juga menggunakan berbagai macam sensor. Nah, ini yang kita tahu sekarang mungkin produk-produk olahan daging banyak gitu ya. Jadi ada daging community product gitu ya. Community product itu merupakan daging-daging yang dihaluskan. Kemudian ada dried meat yang kering, kalau kita mungkin kenal dendeng gitu ya. Kalau yang diharuskan ini contohnya ada cornet, kemudian nugget, kemudian sosis, patties, dan seterusnya itu merupakan produk-produk olahan industri pengolahan daging. Nah, ini merupakan proses pencampuran bahan-bahan, contohnya tadi yang community meat tadi gitu ya, daging-daging dihaluskan, bahannya dihaluskan, kemudian nah, di mana presisinya? Kalau di sini presisinya adalah formulasinya itu menggunakan mesin juga. Makanya ketika kita memperoleh atau mengkonsumsi produk-produk yang dari industri yang sudah tersertifikasi, kita akan memilih atau mendapatkan produk yang kualitasnya standar. Selanjutnya adalah proses pencetakan dan coating. Gitu ya. Pencetakan ini agar ukuran dari produk yang kita terima ketika kita membeli produk industri, dia seragam. Ini contohnya adalah misalkan nugget yang bentuknya macam-macam gitu ya. Kalau sekarang ada bentuk bintang, ikan, dan seterusnya agar anak-anak senang gitu ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari kegiatan pengolahan produk daging secara presisi gitu ya, simple tetapi presisi. Kemudian coating juga penting, itu untuk melapisi atau kalau di produk sosis biasanya menggunakan cover gitu ya, penutupnya itu ada yang plastik ataupun ada edible coating yang bisa dikonsumsi langsung. Jadi jangan khawatir, beberapa sosis itu telah membuat atau menggunakan coatingnya itu yang kayak plastik itu yang bisa dikonsumsi. Jadi bisa langsung digoreng gitu, itu bisa dikonsumsi. Kemudian frying dan boiling juga ini merupakan teknik presisi agar produk yang kita peroleh itu juga standar. Tingkat kematangannya sama. Kemudian tenderness-nya atau keempukannya juga sama. Kalau dia digoreng berarti dia harus tingkat kekeranciannya itu juga sama, crispy-nya gitu ya. Jadi produknya standar. Kemudian ini masih proses yang tadi, kalau tadi beberapa produk misalkan untuk chicken nugget, kalau ini ada untuk produk-produk sosis. Selanjutnya adalah pengemasan produk-produk daging. Nah, untuk pengemasan sendiri berbagai macam bisa digunakan. Kita ada menggunakan kartun, ada menggunakan plastik wrap, kemudian ada menggunakan plastik yang ramah lingkungan, kemudian menggunakan edible coating atau edible film yang itu bisa dikonsumsi atau bisa didegradasi atau bisa langsung dimakan oleh manusia. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke pemanfaatan atau aplikasi teknologi presisi pada bidang industri pengolahan susu. Banyak gitu ya, kalau adik-adik nanti berkesempatan untuk magang di industri gitu ya. Jadi kalau magang jangan sampai di lembaga-lembaga pemerintah gitu ya. Nanti informasi atau pengetahuan yang kalian peroleh sedikit. Jadi kalau mau magang, maganglah ke industri. Ini merupakan contoh industri ternak perah yang menggunakan sistem pemerahan otomatis gitu. Jadi ternaknya ketika mau diperah akan secara otomatis digiring ke tempat pemerahannya dan mereka akan baris gitu ya. Tentu ini masih melibatkan tenaga manusia, tetapi tidak banyak gitu ya. Jadi kita hanya menempelkan alat perahnya kepada keempat puting yang dimiliki oleh sapi. Kemudian dengan secara otomatis akan direcord oleh sistem berapa produk susu per ekor per hari per pemerahan, itu bisa lengkap sekali. Kemudian ini contohnya tadi, jadi secara lebih detail bagaimana sih tadi proses pemerahan menggunakan alat perah atau milking machine. Jadi ini adalah alat perahnya, ada 4 puting di sapi, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian ada mesinnya untuk merecord gitu berapa produksi susunya per ekor, per hari, per pemerahan, bahkan bisa diketahui per putingnya ini. Gitu ya. Tugas manusia atau pekerja adalah menempelkan alat ini ke 4 puting yang dimiliki oleh sapi perah.
Nah, ini masih gambaran proses pemerahan sapi perah secara otomatis di industri ternak perah. Kemudian tadi gitu ya, susunya langsung ditampung. Kalau kita dilihat di peternakan rakyat, mungkin eh, diperah pakai tangan, kemudian ditampung menggunakan ember, baru diukur menggunakan literan gitu ya, alat ukur. Sedangkan di industri yang memiliki teknologi presisi, ternak-ternaknya tadi diperah secara otomatis menggunakan mesin, kemudian eh, susu yang diperoleh atau yang diproduksi itu langsung ke tempat pengolahannya atau tempat penampungan sementara, misalkan di cooling unit yang memiliki suhu yang cukup rendah sehingga kualitasnya terjaga, tidak tersentuh lingkungan luar. Jadi kemungkinan dia terkontaminasi mikrobia patogen itu juga sangat kecil. Dan pekerja gitu yang di bidang ini, maka mereka akan ketika sakit mereka akan dilarang untuk bekerja karena khawatir mengontaminasi produk yang dihasilkan. Selanjutnya setelah ditampung gitu ya susunya, maka susu tadi akan ditransfer gitu ya menggunakan truk gitu ya. Ini gambaran truk yang digunakan di luar negeri. Eh, jadi ketika sudah selesai ditampung di peternakannya, kemudian untuk diolah ke industri susu biasanya diantar atau ditransfer menggunakan truk. Nah, truk ini tentu mereka memiliki kompartemen-kompartemen di dalam tangkinya ini gitu ya, dan dia memiliki sistem pendinginan yang otomatis untuk menjaga susunya atau nutrien yang terdapat di dalam susu tetap baik. Nah, setelah itu, setelah sampai di industri pengolahan susu, maka susu dari tank tadi akan ditransfer ke industri. Nah, tentu sebelum ditransfer semuanya akan dicek dulu kualitasnya menggunakan mungkin alat metode sederhana, lactoscan atau semacamnya, sehingga kualitas yang ada gitu dari susu yang ditransfer tadi itu apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat maka akan ditolak untuk dikelola lebih lanjut atau diproses lebih lanjut dan akan dilanjutkan apabila dia memenuhi standar minimal kualitas yang diinginkan oleh industri susu. Berikut ini adalah berbagai macam produk hasil olahan susu gitu yang dihasilkan oleh industri. Contohnya di sini ada dried atau concentrated milk. Jadi dried atau concentrated milk itu kalau kita di Indonesia dikenal dengan istilah susu bubuk gitu ya. Kemudian ada pasteurized milk, ada susu pasteurisasi, kemudian ada UHT. UHT itu yang paling sering kita temui di berbagai macam super dan minimarket gitu ya. Kemudian ada juga sterilized milk, contohnya di sini mungkin Bir Brand ini gitu. Kemudian ada juga susu condensed milk, susu kental manis dan lainnya gitu ya. Ada juga misalkan susu fermentasi yang mungkin tidak ada di slide ini, itu juga merupakan produk-produk olahan susu. Nah, tentu ketika memproduksi mereka ini, itu berbagai macam produk ini, kita membutuhkan teknologi yang sangat presisi, sehingga ketika dijual ke masyarakat, mereka memiliki kualitas yang terstandar. Berikut ini merupakan proses penyaluran susu ke alat produksi yang tadi sebenarnya gitu. Ini agak kelewat sedikit slide-nya, mungkin harusnya di slide sebelumnya. Jadi dia menggunakan alat pendorong bertekanan tinggi, kemudian susu akan dialiri ke tangki penampung tanpa terkontaminasi oleh faktor lingkungan. Jadi semuanya betul-betul sangat terjaga. Susu yang datang ke industri pengolahan susu atau IPS itu selalu diperiksa kualitasnya untuk menjamin bahwa susu segar yang masuk ke industri itu memenuhi kualitas bahan baku. Nah, mereka caranya gitu ya untuk memeriksa kualitasnya tadi menggunakan apa namanya alat-alat laboratorium gitu ya yang tersambung atau terhubung dengan komputer sehingga dengan cepat hasilnya itu bisa kita ketahui. Nah, ini merupakan proses pengolahan susu yang melibatkan teknologi presisi. Yang pertama adalah pencampuran bahan atau mixing. Jadi formulasinya kita menggunakan komputer, kemudian proses pencampurannya juga dikendalikan secara otomatis menggunakan komputer. Kemudian pemanasan susu juga kita menggunakan uap gitu ya. Kemudian pengaturan prosesnya juga kita atur di komputer.
dan kita bisa melakukan pengawasan secara otomatis melalui komputer. Jadi kalau semuanya sudah menggunakan sistem, betul-betul akan presisi gitu ya. Produk yang kita hasilkan seragam dan tidak berbeda-beda untuk setiap batch-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendinginan susu. Susu juga setelah dibuat gitu. Kalau ini konteksnya mungkin susu bubuk, misalkan kita ambil contoh, setelah dipanaskan untuk menguapkan airnya, setelah jadi maka susu akan didinginkan menggunakan cooler yang terintegrasi dengan alat produksi yang lain dan diatur secara otomatis. Selanjutnya, susu yang sudah diproduksi tadi dengan berbagai macam bentuknya, barangkali susu cair, susu UHT, kemudian susu pasteurized, kemudian susu bubuk, susu kental manis, dan seterusnya, itu akan dikemas. Pengemasannya bisa menggunakan bahan macam-macam seperti paperboard, kemudian botol, kemudian cup, dan lain-lain. Nah, proses pengerjaannya itu juga dilakukan secara komputerisasi gitu ya, yang dikontrol dengan baik oleh sistem yang dibangun oleh industri pengolahan susu tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Silakan dicatat, dipelajari, kemudian bagian-bagian yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan ketika kita diskusi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.